loh nih. Selamat pagi pemirsa basa-basi. Dalam Kibas. Kibas itu apa? Kilas berita. Kilas berita. Kilas basa-basi. Kali ini datang dari seorang nenek berusia 64 tahun. Woi. Yang berhasil berenang tanpa henti selama... Ini gimana kamera ke sono, pala gua ke sini. Berhasil berenang tanpa henti selama... apa kabar? Sehat? Bapak nggak usah disamperin. Sehat. Berhasil berenang tanpa... Belum selesai, woi, jangan dinaikin. Tanpa henti selama 52 jam. 54 menit. Dan 18 detik. Hal yang dilakukan oleh Diana NYAD tersebut menjadikannya manusia pertama yang berenang dari Kuba ke Florida, USA tanpa kerangkeng anti-hiu. Berangkat dari Marina Hemingway. Kenapa bu? Pegel? Telepon. Syuting. Lagi syuting terima telepon. Dari Marina Hemingway di Kuba pada hari Sabtu, Diana tiba di pantai Key West di Florida pada hari Senin. Setelah siang dan malam mengarungi laut luas, Diana berenang melewati ubur-ubur. Mana tuh? Sampai mana tuh? Ubur-ubur beracun dan hiu. Ubur-ubur, bukan umbul-umbul. Dan hiu yang siap memangsanya sepanjang 112 mil tanpa istirahat. Cuco, ember. Dan tanpa menyentuh perahu yang mengawalnya. Sekian Kibas hari ini. Sampai jumpa di Kibas Kilasan Basa-Basi selanjutnya. Dadah. Gak penting pada lo. Terima kasih. Itulah tadi kilasan berita yang dibawakan oleh Andi F. Nora ya. Pak, kenapa Pak? ada request Pak, kita tadi berempat nih agak nggak kurang denger gitu Pak, bisa dibaca. Coba diulang lagi. Diulang lagi, bisa Jangan. Enggak. Rumah BBM. Bentar, yang di rumah BBM nggak denger. Bukan nggak denger, nggak punya TV. Sebenarnya gini, tadi udah jelas, cuman mereka asik ngobrol sendiri aja. Iyalah, karena dunia mereka kan sama. Mungkin ketika ketemu lagi, seru nih begini. Tapi itu luar biasa banget loh. Umurnya sudah relatif tua, tapi dia berani melakukan tantangan yang terbesar dalam hidupnya. Iya, itu salut banget. Salut sih. Nah, lo sebagai seorang petualang ada nggak sih obsesi seperti itu? Walaupun sampai nenek-nenek gue akan mendaki gunung, turuni lembah, misalnya. Ninja dong. Kalau obsesi yang sampai seperti itu sih enggak ya. Cuman kalau bisa sampai umur sekuat mungkin deh masih bisa berpetualang, naik gunung. Coba kasih tahu ke kita apa sih yang lu rasakan ketika lu bisa explore berpetualang dengan alam? Apakah merubah lu sebagai manusia? Ada nggak sih pandangan lu yang berubah? Apa karakter lu jadi lebih baik? Enggak juga sih. Apa? Nikmati kali ya. Enak banget. Nah, soalnya ada yang bilang tetap seperti ini, tetap Medina Kamil, anak paling bungsu yang cerewet, rewel, kalau orang-orang bilang temperamen tetap sebenarnya. Oh ini. Kenapa Pak? Itu permen, bukan temperamen. Permen. Kira minta permen Pak. Bapak emang pinter ya Pak ya? Hebat ya, cepet ya. Hebat. Pantesan pacarnya jauh, males deket-deketan. Terus cuman lebih bisa menahan. Barusan. Pasti ada itu aja perubahannya. Cuman bisa lebih menahan sedikit. Cuman. 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 Bukan ciuman. Bentar dulu nih, manajernya Vicky tolong besok-besok kalau syuting otak dibawa. Sama ini nih tolong dikorek dulu. Korek kuping juga. Korek kuping juga nih. Cuman lebih bisa menahan emosi. Itu lebih wise juga lah, lebih wise. Nah, lebih bijaksana. Kebijaksanaan lebih meningkat. Iya dong pastinya. Umur juga nambah. Jadi lebih bijaksana karena umur juga nambah. Tapi kan ini Medina pernah terombang ambing loh di laut. Aduh, berapa hari kamu terombang ambing? Seharian sih. 24 jam terombang ambingnya, terus terdamparnya kurang lebih 5 hari. Aduh. Apa rasanya tuh? Berapa orang pada saat kondisi itu? 4. Berempat. Dia cewek sendiri. Aku sendiri. Terus apa yang ada di otak kamu ketika terombang ambing? Apakah kamu udah kayak oke udah gue mati nih, udah? Pada saat itu yang dipikirin gue pasti. Selalu lo. Emang dia kan sejenis cumi-cumi Pak, lagi lewat-lewat di bawah. Ubur-ubur, cumi-cumi. Ibu tahu aja dia ubur-ubur. Press terus Pak, di press. Yang terbesit saat itu
pas kejadian terombang ambing keluarga sih pasti. Selanjutnya nanti makan apa? Masih mikir makan ya? Ya iyalah, Soalnya nggak bawa apa-apa. terombang-ambing. Dia terombang-ambing itu. seharian. Gue 2 menit 3 menit aja di tengah lautan stres, Pak. Bapak kan emang Udah cewek. gitu. Iya, enggak lagi perjalanan mau kerja off air gitu kan. Udah gitu rese. Begitu mati tengah jalan perahunya deng deng. Ya, namanya juga di rumahnya ABK-nya juga gelap. ABK-nya bercandanya rese banget. Ayo buruan ambil pelampungnya daripada ntar pas tenggelam pada berebutan. Ayo. Rese stres gue bilang. Nah, Medina ada yang berubah nggak sejak kamu terombang ambing, kemudian kamu akhirnya terdampar, ada yang berubah nggak dari perspektif hidup kamu? Yang berubah sih jadi lebih, sebenarnya kalau berubah masalah sifat sih enggak ya, tetap seperti itu juga sih. Cuman pandangan ke orang-orang aja kali ya, jadi lebih sabar. Udah gitu ngelihat yang apa yang udah terjadi, gue tuh udah beruntung banget, udah bisa Lebih mensyukuri hidup lebih lah ya. bersyukuri. Terus kalau ke arah alam, sebenarnya yang salah tuh bukan alamnya sih, kita juga Manusianya yang manusia. salah ya. Waktu kejadian itu juga kan kita kalau gue sih introspeksi diri aja, kenapa nih bisa kejadian gitu, nggak jadi nyalahin ini gara-gara ini nih lautannya nih gini-gini, enggak, gara-gara oh mungkin terlalu takabur kayaknya nih, lagi lautan begitu kita dengan santainya lewat ketawa ketiwi gitu karena mikirnya aman nih. Cuman sekarang kalau mau kemana-mana tuh yang pasti lihat dulu, waspada dulu, ini aman nggak Lebih laut, memperhatikan nih cuacanya gimana nih? cuacanya lebih bagus detail. nggak nih laut, Oke. ini laut mau diseberangin berapa jam, terus aman nggak kira-kira, terus peralatannya lengkap nggak kalau misalnya terjadi apa-apa, jadi lebih Jadi lebih- safety-nya ya, safety-nya lebih dipikirin ya. Karena udah ada pengalaman. Betul. Nah, tapi saya banyak ngobrolnya sama mereka tadi, terutama sama Nadine. Dia bilang memang iya, ketika Anda lebih mengenal alam, Anda akan berubah perspektif Anda sebagai manusia terutama ya Nadine ya. Jadi lebih bisa menghargai soal kehidupan. Yang paling penting kan hidup ini kan bahagia ya. Jadi kayak kita nih, kita ke sebuah daerah, dia duduk dengan misalnya dengan keluarganya, terus makan seadanya. Gak ada listrik. Gak ada listrik, Iya. dengan 1 lilin aja itu buat mereka bahagia. Coba, Nikmat ya. kalau kita di kota, harus punya ini itu segala bahagia macam. dan mereka Coba deh. hidup santai aja dengan anak banyak banget kan, kita kadang mikir ini mereka ngasih makan pakai apa hari gitu. ini bahagia simple kok. Yang penting Cuman intinya kitanya. ya di alam. Karena kalau ada waktu itu ke satu daerah pedalaman banget di Papua, kita nanya, ini bapak buat makan bagaimana gitu kan? Santai aja Nona, ini di depan ini semua bisa kita jadikan makanan. Gila kok merinding. gitu. Tapi untuk bisa mendapatkan perspektif hidup seperti itu malah kita dapatkan dari orang-orang yang ada di Iya, pedalaman, terpencil. Karena memang tuh gitu dong. Jadi Iya laki-laki. lo. Kenapa gue disalahin lah, gue dimainin tadi? Nah justru itu lu diam aja dari tadi. 2 orang ini udah nunjukin kalau mereka udah nyatu banget sama alam. Nah itu dia omongan yang gue pengen ngomongin, semuanya udah keluar dari sini nih. Jadi ada yang mau ditambahin nggak? Ada yang mau tambahin nggak? Kita kalau misalkan maksudnya kita Nggak apa-apa nih, wise nih. Coba kita lihat di dalam perjalanan kita Nuh, bau bawang ya? parah, gue juga dari tadi nyunyum sendiri. Gak apa-apa bawa bawang. Maksudnya daripada kita di bawa alam bangke, itu kayak misalnya kita naik gunung lah, kita pergi kemanapun itu yang berhubungan dengan alam, itu kita setelah pulang kita bisa lebih mensyukuri, menghargai semuanya apa yang maksudnya dari hidup, dari keadaan kita. Maksudnya kita kayak anak-anak Jakarta ya, khususnya anak-anak kota itu kan kadang-kadang sedikit-sedikit ngeluh gitu. Tapi dengan kita belajar dari orang-orang yang ada di pedalaman yang jauh dari listrik lah, hiburan atau apa-apa, kita dari sana, oh iya mereka aja bisa bahagia, kenapa kita enggak gitu. Padahal kita punya segudang semua fasilitas. fasilitas ada, apa yang kita mau Ini ada. kayaknya otaknya udah mulai beres nih. Udah mulai beres. Gimana kalau lu ajukan pertanyaan-pertanyaan di jika aku harus memilih? Oke, siap ya. Jika aku harus memilih, kamu Jadi, harus menjawab dengan Dengan cepat. cepat. Ini sesuai keahlian lu, tidak harus dipikirkan. Asal Saya cepet mau saja. cepet bu. Natural aja ya. Natural aja. Nggak usah Natural ya, mukanya dibego-begoin. jangan dibuat-buat ya. Jika aku harus memilih, berjemur di pantai atau berjam-jam di salon? Pantai. Oh, Allah, katanya lu takut panas, gara-gara takut tato Iya, rusak. Soalnya udah bosen mak. Sunblocknya Pantai pinjam aja. gue. Tuh kan, dia tuh takut panas karena nggak mau tatonya Gue rusak. sering banget berantem sama dia nih gara-gara Gua nggak luntur. Lagian lu berwarna sih jadi luntur. Lanjut. Udah, lanjut. Iya. Yang kedua, hati yang disetrum atau badan yang digebukin? Gak tau tuh Badan setrum-setruman. gebukin.
Mendingan badan yang dikebukin? Iya. Hati yang disetrum maksudnya lu udah kapok? Apa? Udah kapok disetrum sama wanita? Kalau badan tuh sembuhnya cepat, tapi kalau hati lama. Ngeri. Edan, pantesan Vicky banyak perempuan yang tergelepek-gelepek sama dia. Nih pembelaan diri antara dia memang bener-bener kebawa perasaan atau emang gak laku sebenarnya. Tapi gue kalau belum nikah, nih Vicky pasti udah gue jadiin nih. Jadi apa? Jadi supir lah. Berikut. Cewek petualang atau cowok pesolek? Masih cewek petualang lah. Lo kan pilihan lu cowok pesolek. Ya, tulisnya begini. Itu buat siapa sih cewek cowok? Yang sekarang berarti petualang? Petualang juga dia. Sama ya. Berarti kalian jauh saling berpetualang lah. Baru di tempat 19 hari masing-masing. pacarannya. Baru 19 hari. Pak, kalau 40 harian kabarin ya. Bangun pagi disiram nyokap atau bangun siang nggak dapet job? Bangun pagi disiram nyokap. Ini susah banget bangun pagi. Iya. Nyanyi suka telepon gue curhat sampai Gue tuh nangis-nangis. pagi pasti bangun. Oke. Berikut. Baik pemirsa, nanti kita akan balik lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasa bahas ini.